baginda Rasul, tidak melayani Rasulullah dengan pelayanan khusus. Ada waktu khusus kita bersolawat, dikhususkan solawat untuk baginda Rasul. Maka itu tidak memungkinkan untuk terbukanya hijab hadrah. Tidak bisa masuk pada Quran kalau tidak melalui baginda Rasul. Mengapa orang itu tak melayani baginda Rasul? Lijahlihi bin adabi Allah Ta'ala, karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya dengan adab bersama Allah. Maka kalau ada sholawat, kalau sholawat itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore dibaca, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu dan kedua orang tua. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammadin wa a'ti ad-darajata wal wasilah fil jannah. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammad ajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jadi kalau itu dibaca 3 pagi 3 sore, maka dosa orang itu diampuni dan dosa kedua orang tuanya diampuni. Karena berwasilah melalui baginda Rasul. Fa hukmuhu hukmul fallahi idza talaba al-ijtima' bis-sultan min ghairi wasitatin. Jadi kalau orang menuju kepada Allah, menempuh jalan ingin sampai kepada Allah tanpa melalui baginda Rasul, maka orang itu seperti petani. Petani itu ingin berkumpul dengan penguasa tapi tidak pakai perantara. Tidak usah petani, bu, kita saja mau duduk sama presiden butuh namanya perantara. Tak bisa kita langsung nak pergi presiden, tak bisa, diusir. Kalau perlu kita dihukum. Bagaimana lagi sang pencipta kepada Allah tak melalui orang-orang percaya? Bagi presiden saja, atau sang presiden RT dia kadang itu melalui anaknya atau melalui istrinya. Fakam fa'alaika ya akhi bil iksari minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pahamilah, maka senantiasa atasmu wahai saudaraku memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna huddan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yata'arradu lahum az-zabaniyah yaumal qiyamah ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya pelayan Nabi tadi kita, kalau Nabi itu melayani dengan pelayanan khusus. Pelayan khusus baginda Rasul itu besok pada hari kiamat malaikat itu tidak akan menampakkan diri. Malaikat paling bengis itu adalah malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu jumlahnya 19. Kalau mau selamat dari Zabaniyah itu banyak amalkan bismillah. Saya punya teman, sehari semalam baca bismillah itu 1000 kali. Makanya dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah itu disebutkan di suatu keterangan kalau mau selamat dari malaikat Zabaniyah sering-sering baca basmalah. Memulai segala sesuatu itu jangan lupa basmalah. Orang yang mengamalkan basmalah lebih-lebih kalau memulai sesuatu, maka orang itu hidupnya akan berkah dan selamat dari Zabaniyah. Begitu. Jadi kalau ada keterangan besok kalau orang namanya Muhammad, laki-laki Muhammad itu besok tidak akan disiksa. Mengapa? Dalam kitab di sini disebutkan ada seorang wali Allah namanya Abdul Mawahib Imam Muhammad Abdul Mawahib Asy'ari itu disebutkan yang namanya Muhammad itu besok akan dipanggil oleh Allah nama Muhammad. Saya namanya Muhammad. Muhammad. Jadi bapak apa namanya Muhammad? Tak ada nama Muhammad. Teror, teror. Terserah namanya Muhammad teror itu ya. Muhammad. Ada juga yang mengatakan kalau nama Muhammad masuk neraka, mereka itu takut nak nyiksa karena namanya Muhammad. Jangan disiksa, tak disiksa,
masuk neraka pakai sandal neraka saja. Kalau udah bicara neraka itu dikatakan pakai sandal masuk neraka itu ada seragamnya. Bukan hanya orang sekolah, ibu-ibu pakai biasanya liwalidayhi. Orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua itu seragamnya paling bagus. Jangankan seragam, sandal saja dipakai dikatakan saat kaki diletakkan maka otak mendidih. Gimana Pak? Alhamdulillah. Dari mudah-mudahan berkarokit kita tak sana. Amin. Janganlah, tak usah transit. Kata operator tertinggi, kok transit gimana man? Ya udahlah namanya transit. Kok bisa tak perlu transit gitu. Mudah-mudahan kita istiqomah baca sholawat dan roti berkah itu dari guru-guru kita tidak perlu transit. Amin. Itulah. Udah. Jadi seragam paling cantik itu adalah aku ini. Kalau dapat seragam maka durhaka kepada orang tua. Yang paling cantik itu seragam. Mengapa malaikat Jibril tak berani memperlihatkan diri? Ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena memuliakan Rasulullah, kita mulia itu karena yang dilihat dipandang oleh Allah adalah Rasulullah. Sebaik-baiknya umat adalah Rasulullah. Saat Rasulullah sedih, Allah pernah menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya kepada Rasulullah apa yang disedihkan. Wallahu a'lam afdalul tilawah, yang ada di hati baginda Rasul. Allah itu pernah mengatakan aku haramkan surga sebelum engkau dan umatmu masuk dulu Muhammad. Senang Rasulullah. Jadi kalau bapak nanti masuk duluan, ibu masuk duluan. Umat Nabi Musa, Nabi Nuh belakangan. Umat Rasulullah yang kecil-kecil, umurnya pede-pede. Kenapa? Dosanya biar tak banyak. Kecil-kecil biar pakaiannya makannya tak banyak. Kalau umat dulu kan tinggi-tinggi, 2 meter tinggi. Jadi bukan rumah kayak begini, rumahnya itu gunung. Jadi buat lubang di dalam gunung. Itu umat terdahulu. Nah, kemudian ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad nafatil himayatu ma'at taksiri ma la tanfa'uhu kasratul a'mal shalihah ma'a bil istinadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-istinad sungguh bermanfaat penjagaan bersama kelalaian. Jadi sembrono. Kita itu kerjaannya adalah sembrono. Jadi